Manusia makhluk yang lemah, yang dalam hidupnya tidak pernah lepas dari kesalahan dan khilaf. Ini makna yang disampaikan Rasulullah dalam hadisnya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, namun sebaik-baiknya dari mereka yang berbuat salah adalah mereka yang bertobat. Jamaah rahimakumullah, taubat dalam bahasa Arab artinya kembali. Orang yang berdosa dianggap orang yang tercampak jauh dari Allah. Dengan dosa yang kita buat, dengan maksiat yang kita kerjakan, seakan-akan itu membuat kita jauh dari Allah, sehingga kita perlu kembali kepada Allah lewat bertobat. Bagaimana manusia yang sebenarnya begitu dekat dengan Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Bahkan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Betapa dekat Allah dari hambanya. Namun seketika manusia menjauh lewat dosa dan kemaksiatan, terkadang di saat kita dihadapkan dengan banyak masalah hidup, justru Allah pihak terakhir yang kita ingat untuk kita memohon pertolongan kepadanya. Untuk itulah sebenarnya manusia pilihannya terhadap taubat ini, setiap manusia sebejat apapun dia, pada ujungnya pasti dia akan bertobat. Kenapa saya berani katakan demikian? Tidak ada di dalam Al-Quran satu potret manusia yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran yang lebih bejat dari Fir'aun. Dianggap Fir'aun itu simbol dari puncak kekufuran, simbol dari puncak pengingkaran. Tapi Fir'aun diabadikan kisahnya dalam Al-Quran tatkala dia dengan begitu menggebu-gebu mau mengejar Musa beserta pengikutnya. Bahkan ketika Musa menyeberang Laut Merah, Fir'aun pun dengan kereta kudanya mengejar dengan kencang di belakang. Seketika lautan yang terbelah, airnya kembali mengalir dan menenggelamkan Fir'aun. Di saat Fir'aun merasa tidak mungkin ada kesempatan untuk dapat melanjutkan kehidupan, apa yang dilakukan Fir'aun? Dia berkata, amantu billadzi amana bihi bani Israil. Aku beriman dengan Tuhan yang disembah Bani Israil. Artinya di momen akhir hidupnya Fir'aun pun bertobat. Namun Bapak Ibu, walaupun semua kita pasti akan bertobat, namun persoalannya apakah kita bertobat di waktu yang tepat atau sebaliknya kita bertobat di waktu yang terlambat. Fir'aun bertobat, tapi tobatnya di waktu yang terlambat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon apa yang dipanjatkan Fir'aun. Al-an wa qad asaita min qablu, sekarang kau bertobat. Di saat nyawamu tinggal menghitung, tarikan nafas terakhir, di saat seorang berada di momen sakaratul maut, inilah yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubata ahadikum ma lam yugharqir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat salah seorang di antara kalian selama dia belum masuk fase gharqah. Kalau sudah sakaratul maut di ujung, ketika nyawa sudah hampir ditarik, baru bertobat,
Maka walaupun seorang memanjatkan dengan kesungguhan taubatnya kepada Allah, sungguh pintu taubat telah tertutup. Jamaah rahimahumullah, momentum Ramadan merupakan momentum terbaik bagi kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam taubat kita kepada Allah. Kenapa saya katakan demikian? Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Ramadan perlu dijadikan momentum terbaik untuk bertobat. Pertama, tidak ada kesempatan kita dapat beribadah dan tersedia atmosfer mendukung keistiqomahan sebagaimana yang Allah fasilitasi untuk kita di bulan suci Ramadan. Tatkala masuk bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa suffidat asyayatin, kata Rasulullah. Ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bahkan setan sebagai tantangan yang paling berat untuk istiqomah dikatakan dibelenggu. Baik kita artikan dalam artinya yang sebenarnya, setan dari golongan jin dibelenggu Allah, atau kita maknai dengan makna kiasan. Maksudnya apa? Dengan berkurang asupan makanan dalam tubuh, maka menyempitlah aliran darah dan setan bergerak dalam tubuh manusia lewat aliran darah. Jemaah rahimahullah, ini alasan pertama. Ramadan momentum terbaik. Yang kedua, dikatakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu selebar-lebarnya di bulan ini tiap malam. Dari malam-malam Ramadan, Allah pilih hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Sebagai orang mengira 10 hari pertama rahmat, 10 yang kedua maghfirah, 10 yang ketiga baru dibebaskan dari api neraka. Namun dalam hadis sahih tegas dikatakan, walillahi mutaqa minan nar fi kulli lailin min layali Ramadan. Di tiap malam Ramadan, bukan hanya 10 malam terakhir, Allah membebaskan para hamba-hambanya dari siksa api neraka. Jemaah rahimahullah, yang ketiga, mengapa Ramadan jadi momentum istimewa untuk bertobat? Jawabannya, bagaimana di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita momentum di saat kita semua dapat berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Semangat fastabiqul khairat dalam puasa, dalam memberikan makanan berbuka, dalam melaksanakan ibadah tarawih, dalam mensukseskan tadarus Al-Quran, dalam menyalurkan zakat harta dan zakat fitrah, dalam segala banyak macam amal-amal ibadah yang mungkin untuk kita kerjakan. Itu merupakan momen terbaik untuk kita bertobat. Dan tentunya di antara alasan berikutnya kenapa Ramadan momen terbaik untuk bertobat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan dengan tegas, wailun liman laqiya Ramadan falam yughfarlah. Celaka. Nabi mendoakan celaka untuk siapa? Untuk mereka yang diperjumpakan dengan Ramadan. Namun Ramadan berlalu, Ramadan berakhir, orang yang bersangkutan tidak termasuk dalam kelompok yang Allah ampuni dosa-dosanya. Jemaah rahimahullah, untuk itu seberapa banyaknya dosa kita,
dosa kita tidak lebih besar dari ampunannya Allah. Seberapa banyak maksiat yang kita buat tidak lebih luas dari kasih sayang dan lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang paling mendatangkan pengharapan di dalam Al-Quran, wa qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, hamba-hambaku yang sudah beriman dengan dosa, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa ketika kita sungguh-sungguh bermohon kepada-Nya. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat yang diterima Allah hanyalah taubat yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa? Bijahalatin, karena jahil, kurang ilmu. Tapi ada orang makin berilmu makin mengakali aturan. Siapa yang makin berilmu tapi makin mengakali aturan, ini gambar orang yang potensinya untuk bertobat jauh. Bahkan Allah katakan, "Tsumma yatubuna min qarib." Orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, dia tidak tahan dengan rasa gundah, dengan gejolak yang muncul dalam hati akibat dosa yang bertumbuh, sehingga untuk membebaskan dirinya dari rasa bersalah dan ketidaktenangan hati, segera dia bertobat kepada Allah. Dan yang paling menarik, bagaimana Nabi Muhammad menggambarkan kita gembira dengan taubat, tapi sesungguhnya Allah lebih bergembira lagi dengan taubat hamba-hambanya. Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi minal aqimil wadid wal dhama'il warid wal dhalil wajib. Sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat para hambanya melebihi kegembiraan seorang wanita mandul yang dapat anak, melebihi kegembiraan seseorang yang kekeringan karena haus kemudian mendapatkan minum, melebihi kegembiraan orang yang tersesat kemudian menemukan jalan